pagi ini ya kita masih diberikan nikmat hidup. Dan kehidupan ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Walaupun tentu ya kehidupan itu tak selalu indah. Ya kadangkala kesedihan menghampiri, ya menyelimuti diri, ya kadang-kadang kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan, dan begitulah gitu. Nah sekarang orang yang bahagia itu siapa? Orang yang susah atau orang yang senang? Dan kalau kita susah dan tidak selamanya kita susah, kalaupun senang tidak selamanya senang. Nah sebetulnya Iwan yang berbahagia, orang yang bahagia itu ialah dia yang mampu menguasai setiap situasi, kondisi apapun dalam kehidupannya. Ia bersyukur ya saat bahagia, bersabar ketika sedih melanda. Ketahuilah ya suka dan duka hanyalah sementara. Jangan terlena karena bahagia dan jangan larut dalam nestapa hingga putus asa. Ingatlah kita sedang menempuh perjalanan menuju kehidupan yang abadi. Orang yang cerdas akan senantiasa membekali diri dengan amal soleh, amal-amal kebaikan di dalam hidupnya. Beramal dan bekerja pada masa hidupnya untuk mendapatkan pahala dan ganjaran yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya lillah, senantiasa mengharapkan ridho Allah untuk beribadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sadar ya bahwa kematian akan memotong seluruh usaha dan amal kita suatu saat. Cepat ataupun lambat, diminta ataupun tidak diminta, pada waktunya la yastakhiruna sa'atan, tidak akan ya ditunda walaupun hanya sedetik pun. Jika memiliki harta di dunia, ia akan berusaha ya mensodakohkannya, mewakafkannya, dan berbagai macam aktivitas lain ya untuk kebaikan dirinya. Dan semuanya diniatkan lillah, diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pun menanam tanaman yang bisa dinikmati generasi penerusnya, bukan hanya untuk dirinya saja, bahkan kepada generasi selanjutnya. Beliau walaupun sudah meninggal berabad-abad yang lalu, tetapi sampai sekarang cucuran, kocoran, ya kebaikan dan jasanya terus akan dinikmati oleh manusia-manusia sampai hari kiamat. Berusaha membangun keluarga yang bisa mendoakan dirinya ketika ia telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan segala amalan yang pahalanya bisa dipetik tanpa henti. Sodakotun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, atau waladin sholin yad'ulah, ataupun anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Rasulullah bersabda, orang yang cerdik adalah orang yang selalu menjaga dirinya dan beramal untuk bekal sesudah mati. Sedangkan orang yang kerdil, tidak cerdik, yaitu orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, tapi ia mengharapkan berbagai harapan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramalah ya semampu kita yang bisa, mumpung masih ada kesempatan. Banyak jalan menuju kebaikan selama ada kemauan. Hanya kerugian yang akan didapatkan jika kita tak mampu menggunakan kesempatan, terutama hidup ini, dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun ya sudah jelas-jelas ya menegaskan kepada kita, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihah, dan mengerjakan kebaikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka jauhilah hal-hal yang berpotensi membuat diri kita merugi, baik di dunia ataupun di akhirat. Dunia ini penuh dengan jerat-jerat yang sangat berbahaya. Jangan sampai kita terperangkap dalam kubangan hawa nafsu kita, tipu daya setan. Pangersa guru kita ya sudah memberikan satu amanah, nasihat kepada kita.
kudu arapik tilik dinanyar ya kehadean kabagjaan dunia akhirat ya. Kenapa? Karena semuanya perbuatan kita itu tergantung dari akibat perilaku kita masing-masing. Jangan mengerjakan sesuatu kecuali diiringi niatnya yang benar, niat karena Allah, niat tulus ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersiaplah selalu menghadapi kematian yang datang secara tiba-tiba dan mengejutkan. Janganlah menunda-nunda pekerjaan baik walaupun hanya sedikit ya. Janganlah menunda-nunda pekerjaan karena hal itu menggambarkan kebodohan kita. Iwan yang berbahagia, sadarilah bahwa zaman tak akan berada pada satu kondisi yang sama terus-menerus. Kemarin kita masih ingat masa kecil, masa kanak-kanak, lanjut ke masa remaja, dari remaja dewasa, ya akhirnya kita berumah tangga, beranak pinak, dan sekarang semakin tua punya cucu. Setelah itu tinggal tunggu tanggal mainnya. Maka bekali diri ya dengan ilmu dan pengalaman agar semakin tahu hakikat kehidupan. Dan jangan lupa terus mengamalkan ilmuwan kita untuk senantiasa beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu ya dengan kelejatan-kelejatan yang bisa menjerumuskan kita pada perbuatan dosa dan maksiat. Orang yang melihat secara jeli akan tahu bahwa tiada dosa yang berbuah kebaikan. Nggak ada itu. Sebaliknya justru akan membawanya kepada jurang kehancuran dan kesengsaraan. Dan kebaikan-kebaikan itu pasti ketika dilaksanakan akan menambah kebaikan dalam hidup, menambah kegembiraan, bahkan kebahagiaan di dalam hidup. Orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah akan senantiasa bahagia ketika melakukan kebaikan-kebaikan. Dan sebaliknya merasa ya tidak nyaman ketika melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka wajib bagi seorang yang cerdas untuk selalu sadar akibat maksiat karena api selalu ada di bawah arangnya. Bersegeralah memadamkan hal-hal yang membakar api dosa. Ya, Imam Al-Jauzi mengatakan tak ada yang bisa memadamkan api dosa kecuali air mata penyesalan yang tulus. Taubatan nasuha. Terus ya sumujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, inabah kepada Allah agar kita diberikan ampunan dan yang lebih lagi yaitu pertolongan dalam kehidupan agar kita mampu menjadi orang-orang yang senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.